Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Nalaris. Coba deh, pernah nggak kalian mikir gimana ceritanya sebuah konflik yang kejadiannya ribuan kilometer dari sini, tiba-tiba bisa bikin harga bensin di dekat rumah jadi naik? Atau bikin portofolio investasi kalian mendadak merah semua? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah kenyataan dari ekonomi global kita yang saling kait-mengait, kayak efek domino yang rumit banget. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal telusuri jejak gelombang kejut yang dipicu dari memanasnya konflik antara Iran dan Israel. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari lonjakan harga minyak, kepanikan di pasar saham, sampai ancaman yang lebih besar lagi yang mengintai kita semua. Dan yang paling penting, gimana semua itu ngaruh langsung ke kantong kita. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari sebuah pernyataan yang, jujur aja, bikin merinding. Ini bukan sekedar prediksi biasa. Ini adalah peringatan keras dari Matt Gertken di BCA Research. Coba kita resapi bareng-bareng kalimatnya. Krisis minyak terbesar dalam sejarah. Ini bukan lebay loh, ini adalah gambaran tentang potensi bencana ekonomi yang bisa aja kita hadapi. Pernyataan ini seolah-olah maksa kita buat melihat lebih jauh, bukan cuma soal berita perangnya, tapi konsekuensi raksasa di baliknya. Taruhannya itu tinggi banget, dan kalimat ini jadi alasan utama kenapa pembahasan kita kali ini jadi sangat krusial. Ini adalah titik awal buat kita paham segede apa skala krisis ini sebenarnya. Oke, sekarang coba perhatikan peta ini. Jangan anggap ini cuma gambar geografis biasa ya. Ini lebih mirip peta arteri energi dunia. Tepat di tengah-tengahnya, kita bisa lihat pusat konfliknya. Iran, yang dikelilingi sama raksasa-raksasa energi lain kayak Arab Saudi, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Nah, garis-garis yang kalian lihat melintasi lautan itu bukan sekedar jalur kapal biasa. Itu tuh urat nadinya ekonomi global yang setiap hari mengalirkan jutaan barel minyak dan gas. Jadi kebayangkan kalau konflik meletus tepat di jantung sistem peredaran darah ini, guncangannya pasti bakal terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dari pabrik di China, rumah di Eropa, sampai mobil yang kita pakai setiap hari. Lokasinya ini bukan kebetulan. Ini adalah pusat gravitasi dari ketergantungan kita semua pada energi. Jadi gimana sih semua ini bisa sampai kejadian? Untuk benar-benar paham dampak ekonominya, kita harus mundur sedikit dan lihat percikan api yang akhirnya menyurut kebakaran besar ini. Ini bukan lagi soal ketegangan diplomatik biasa. Ini udah eskalasi militer langsung yang secara drastis mengubah peta geopolitik dan, ngirimin sinyal bahaya ke seluruh dunia. Inilah dia momen gentingnya. Israel mengerahkan kekuatan udara yang nggak main-main, menargetkan infrastruktur vital Iran. Kita nggak ngomongin serangan simbolis di sini. Ini adalah serangan yang serius, yang ditujukan ke fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan pabrik rudal, pokoknya semua yang jadi tulang punggung kekuatan strategis Iran. Tentu saja, Iran nggak tinggal diam. Mereka langsung merespon dengan serangan balasan pakai ratusan drone dan misil. Nah, saling serang ini, kalau diterjemahkan ke bahasa pasar global, itu sama aja kayak deklarasi perang terbuka. Dan pasar, yang paling benci sama yang namanya ketidakpastian, reaksinya langsung instan dan bisa dibilang brutal. Dan respons pertama yang paling cepat dan paling berasa itu datangnya dari pasar energi. Ibarat kita lempar batu raksasa ke kolam yang tenang, konflik ini langsung menciptakan riak yang dalam hitungan menit aja udah berubah jadi gelombang tsunami di pasar minyak dunia. Yuk kita lihat seberapa besar gelombangnya dan kenapa dampaknya bisa sedahsyat itu. Coba lihat angka ini. Lonjakan lebih dari 13%. Dan ini terjadi cuma dalam hitungan jam untuk kontrak minyak mentah Brent. Buat yang belum tahu, Brent itu patokan harga minyak internasional. Jadi kalau harga Brent naik, ya seluruh dunia ikut ngerasain. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah wujud dari rasa takut kolektif. Takut pasokan terganggu, takut perangnya bakal panjang dan meluas, dan takut kalau arteri energi dunia bakal macet total. Di pasar modern, reaksi kayak gini dipercepat sama algoritma trading yang emang diprogram untuk langsung jual begitu ada berita buruk. Jadi kombinasi kepanikan manusia dan kecepatan mesin inilah yang menciptakan lonjakan harga yang gila-gilaan. Dan ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan energi global kita. Pertanyaan ini membawa kita ke titik paling krusial dalam krisis energi ini. Ada satu lokasi geografis yang sempit banget, tapi perannya vital banget. Sampai-sampai nasib harga bensin di seluruh dunia, termasuk di pom bensin dekat rumah kita, itu bergantung pada apa yang terjadi di sana. Apa itu? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, ini dia jawabannya, Selat Hormuz. Coba lihat di peta betapa sempitnya jalur ini. Selat ini tuh satu-satunya gerbang bagi kapal tanker minyak buat keluar dari Teluk Persia ke lautan lepas. Setiap kapal tanker yang bawa minyak dari Arab Saudi, Kuwait, Irak, Qatar, dan UEA, yang notabene produsen terbesar dunia, harus wajib lewat titik ini. Secara geografis, Iran itu mengontrol sisi utara selat ini, yang ngasih mereka kekuatan strategis luar biasa buat mengganggu atau bahkan nutup jalur ini. Makanya, para analis sering menyebutnya choke point atau titik sumbat paling penting di dunia. Kalau arteri utama ini mampet, wah, ekonomi global bisa-bisa kena serangan jantung mendadak.
Jadi, sepenting apa sih Selat Hormuz ini? Angka ini ngejelasin semuanya. 20% artinya 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh planet ini setiap hari, itu lewat jalur air yang sempit ini. Bahkan, beberapa sumber bilang angkanya bisa mendekati 30% kalau kita hitung juga produk energi lain, kayak gas alam cair atau LNG. Coba bayangin, jalan tol ada 5 lajur, terus tiba-tiba 1 lajur ditutup total. Pasti macet dan kacau di mana-mana kan? Nah, sekarang bayangin itu terjadi di pasokan energi dunia. Ketika jalur sepenting ini terancam, bukan cuma pasokan fisiknya yang terganggu. Bukan cuma pasokan fisik yang terganggu, tapi seluruh struktur harga energi global ikut goyang gara-gara risiko yang melonjak tinggi. Gelombang kejut dari pasar minyak tadi nggak berhenti di situ aja. Efeknya merambat dengan super cepat ke seluruh penjuru pasar keuangan global. Ketika rasa takut dan ketidakpastian mulai mengambil alih, para investor di seluruh dunia, dari New York sampai Tokyo, serentak melakukan satu hal yang sama. Mereka lari cari tempat berlindung yang aman. Mari kita lihat gimana kepanikan massal ini mengubah peta investasi global. Flight to safety atau pelarian ke tempat aman ini adalah sebuah fenomena psikologis yang kuat banget di pasar keuangan. Jadi gini, ketika krisis datang, naluri dasar investor itu adalah ngelindungin modal mereka. Mereka bakal jual apapun yang dianggap risiko, aset-aset yang nilainya bisa terjun bebas kapan aja, dan mindahin uang mereka ke aset yang dianggap lebih stabil dan aman, yang dikenal sebagai safe havens. Ini tuh kayak refleks kolektif buat bertahan hidup dari badai. Dan dalam kasus konflik Iran-Israel ini, refleks itu terjadi serentak di seluruh dunia, menciptakan pergerakan modal triliunan dolar hanya dalam hitungan hari. Slide ini nunjukin perpindahan modal itu dengan sangat jelas. Di kolom kiri kita punya yang namanya aset beresiko. Ada saham yang sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, terus ada kripto yang meskipun sering disebut emas digital, tapi dalam krisis nyata ternyata masih dianggap sebagai aset spekulatif yang sangat fluktuatif. Nah, di kolom kanan ini dia berangkasnya para investor. Ada emas, penyimpan nilai yang sudah teruji ribuan tahun, ada dolar AS, mata uang cadangan dunia yang dicari semua orang kalau lagi krisis, dan ada obligasi pemerintah AS yang dianggap salah satu investasi paling aman di dunia. Jadi, investor itu ngejual yang di kiri, dan rame-rame beli yang di kanan. Oke, mari kita lihat dampak spesifiknya di pasar saham Amerika yang jadi patokan buat pasar global. Grafik ini nunjukin apa yang terjadi. Indeks Dow Jones yang isinya 30% raksasa Amerika itu anjlok lebih dari 500 poin atau turun 1,3%. S&P 500 dan Nasdaq juga ikut-ikutan merah. Kenapa? Ya karena investor khawatir perang ini bakal naikin biaya energi, menekan keuntungan perusahaan, dan ujung-ujungnya memperlambat ekonomi. Ini adalah bukti nyata dari aksi jual besar-besaran terhadap aset berisiko yang kita bahas tadi. Miliaran dolar nilai pasar lenyap hanya dalam 1 hari perdagangan. Slide ini ngasih kita gambaran yang lebih detail lagi soal dinamika flight to safety tadi. Pertama, VIX yang sering dijuluki indeks ketakutan itu melonjak 13%. Ini artinya tingkat kepanikan di pasar lagi tinggi-tingginya. Kedua, harga emas naik lebih dari 2% yang sekali lagi membuktikan perannya sebagai aset aman yang klasik. Sebaliknya, Bitcoin malah anjlok 7%, jadi bukti kalau di saat krisis geopolitik beneran, investor masih lari ke aset tradisional. Terakhir, imbal hasil obligasi AS turun. Nah, ini mungkin kedengarannya teknis, tapi penjelasannya simpel kok. Saking banyaknya orang yang mau beli obligasi aman ini, harganya jadi naik. Dan karena harganya naik, mereka rela menerima pengembalian atau imbal hasil yang lebih rendah. Ini adalah ciri khas dari pelarian ke tempat yang aman. Oke, kita udah lihat dampak langsungnya ke minyak dan pasar keuangan. Sekarang kita akan bahas riak ketiga, yang lebih dalam, lebih kompleks, dan jujur aja lebih berbahaya buat ekonomi real kita, yaitu ancaman stagflasi. Ini adalah satu kata yang benar-benar bikin para gubernur bank sentral dan menteri keuangan di seluruh dunia nggak bisa tidur nyenyak. Jadi, apa sih sebenarnya stagflasi itu? Coba bayangin aja, ekonomi kita kena 2 penyakit parah sekaligus. Di satu sisi, harga-harga terus meroket, ini yang disebut inflasi, bikin biaya hidup makin mahal. Di sisi lain, ekonomi nggak tumbuh, perusahaan berhenti merekrut karyawan baru, dan lapangan kerja jadi langka. Ini yang namanya stagnasi. Ini tuh skenario paling buruk buat para pembuat kebijakan, karena obat untuk satu penyakit, misalnya naikin suku bunga buat melawan inflasi, itu malah akan memperparah penyakit yang satunya, yaitu stagnasi. Inilah yang disebut campuran ekonomi beracun.
Yuk, kita pecah proses gimana guncangan harga minyak bisa memicu stagflasi langkah demi langkah. Ini tuh rantai sebab akibat yang logis banget. Pertama, seperti yang kita lihat, konflik bikin harga minyak melonjak. Kedua, karena minyak itu bahan bakar buat transportasi dan bahan baku buat hampir semua barang, kenaikan harganya otomatis mendorong kenaikan harga barang dan jasa lain di seluruh dunia. Nah, inilah yang disebut inflasi. Ketiga, buat melawan inflasi ini, bank sentral kayak The Fed di AS terpaksa mempertahankan suku bunga di level yang tinggi buat mendinginkan ekonomi. Keempat, suku bunga yang tinggi bikin biaya pinjaman jadi mahal, akhirnya perusahaan jadi malas investasi, dan kita sebagai konsumen juga ngerem belanja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan berhenti. Dan, ya, sampailah kita di stagflasi. Harga tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi rendah. Ini adalah poin yang krusial banget dan jadi inti dari dilema kebijakan. Bank sentral itu posisinya serba salah, kayak makan buah si malakama. Kalau mereka nurunin suku bunga buat coba dorong pertumbuhan ekonomi, risikonya inflasi bisa jadi nggak terkendali. Tapi kalau mereka naikin atau tetap mempertahankan suku bunga tinggi buat ngeredam inflasi, risikonya mereka malah bisa mendorong ekonomi ke jurang resesi yang lebih dalam dan bikin lebih banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka dipaksa memilih mana yang lebih mending di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Oke, kita udah ngebahas gambaran besarnya, soal minyak, pasar saham, dan ancaman stagflasi. Sekarang, mari kita tarik semua ini kembali ke level yang paling penting. Gimana semua peristiwa global berskala besar ini pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, dan tentu saja kondisi keuangan pribadi kita. Nah, ini dia rangkumannya. Pertama, yang paling jelas dan paling berasa, harga di pom bensin bakal naik setiap kali kita isi bahan bakar. Kedua, kenaikan biaya transportasi dan produksi ini bakal merembet ke harga barang-barang lain, mulai dari bahan makanan di pasar sampai ongkir belanja online kita. Ini pelan-pelan menggerogoti daya beli kita. Ketiga, kalau kalian punya investasi di pasar saham, reksadana, atau dana pensiun, kalian bakal lihat nilainya naik turun nggak karuan. Dan terakhir, prospek ekonomi yang lebih lemah artinya keamanan kerja bisa jadi lebih rentan, dan cari peluang karir baru mungkin jadi lebih susah. Ini bukan lagi sekedar berita dari tempat yang jauh, ini adalah kenyataan baru buat anggaran rumah tangga kita semua. Kutipan dari Ibu Friderika Widyasari Dewi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini seolah-olah mengikat semua benang merah yang udah kita diskusikan dan membawanya ke konteks lokal Indonesia. Beliau dengan sangat jelas menghubungkan kenaikan harga minyak dengan inflasi global dan gimana hal itu secara langsung memaksa Bank Sentral AS, The Fed, buat mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi higher for longer atau lebih lama dari perkiraan. Ini adalah konfirmasi dari seorang ahli bahwa rantai domino yang kita jelaskan tadi itu nyata dan jadi pertimbangan utama para pembuat kebijakan baik di tingkat global maupun di dalam negeri. Jadi setelah melihat semua ini, dari ledakan di Timur Tengah sampai dampaknya ketagihan bulanan kita sampai pada pertanyaan penutup ini. Efek domino yang kita saksikan ini menunjukkan betapa terintegrasinya dunia kita. Keterhubungan ini emang membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain juga membawa risiko sistemik yang luar biasa, di mana guncangan di satu tempat bisa dirasakan oleh kita semua. Jadi, apa harga sesungguhnya dari dunia kita yang saling terhubung ini? Terima kasih banyak sudah mengikuti pembahasan mendalam ini di Nalaris. Kalau kalian merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe. Kami juga pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa langkah terbaik yang bisa kita ambil sebagai individu supaya lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global ini? Bagikan pemikiran kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kami berikutnya.